Pernah nggak sih waktu kita lagi bengong ngeliatin akuarium, terus tiba-tiba kepikiran, gimana ya caranya ikan itu bisa hidup nyaman di dalam air? Jawabannya, ternyata ada di cara mereka bernafas. Dan prosesnya ini, wah bener-bener menakjubkan. Soalnya kan kita lihat mulut mereka itu buka tutup. Tapi jelas banget mereka nggak sedang menghirup udara kayak kita kan. Jadi apa dong yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Ini tuh bukan sekadar pelajaran biologi biasa loh. Ini benar-benar sebuah mahakarya evolusi yang bikin kehidupan bisa berkembang dengan sangat subur di bawah permukaan air. Oke, sekarang yuk kita bongkar cara kerjanya. Semuanya itu berawal dari anatomi tubuh mereka yang super unik. Jadi ikan itu nggak punya paru-paru. Mereka punya sesuatu yang jauh lebih canggih untuk dunia bawah air, yaitu insang. Organ yang luar biasa ini fungsinya untuk menyaring oksigen langsung dari air. Prosesnya dimulai dengan sangat sederhana. Ikan tinggal buka mulut dan slurp, air pun masuk. Nah, ini adalah langkah pertama dari sebuah siklus yang terjadi terus-menerus tanpa henti. Disinilah bagian ajaibnya. Air yang tadi masuk itu dialirkan melewati lembaran-lembaran insang. Insang ini penuh banget sama pembuluh darah super kecil. Dan set, oksigen dari air langsung diserap masuk ke aliran darah si ikan. Terus air yang oksigennya udah diambil tadi dibuang lewat mana? Nah, air itu dikeluarkan lewat bukaan di sisi kepala ikan yang namanya operkulum. Siklus ini muter terus, masuk keluar, buat mastiin pasokan oksigennya aman. Oke, jadi sekarang kita udah paham gimana caranya ikan bernapas. Tapi muncul pertanyaan baru kan? Gimana caranya kita tahu seberapa banyak oksigen yang mereka pakai? Nah, disinilah sains dan teknologi keren masuk. Para ilmuwan punya alat canggih namanya respirometer. Gampangnya, alat ini kayak ngebikin sebuah ruangan khusus yang terkontrol buat si ikan, di mana kita bisa ngukur dengan sangat akurat berapa banyak oksigen yang ia konsumsi. Nah, metodenya itu ada dua jenis utama. Ada yang namanya sistem tertutup. Ini kayak kita masukin ikan ke wadah yang kedap udara, terus kita ukur oksigennya berkurang seberapa banyak. Satunya lagi sistem terbuka. Ini lebih rumit. Airnya ngalir terus dan kita ukur beda oksigen antara air yang masuk sama air yang keluar. Untuk pembahasan kali ini, kita fokus ke yang lebih simpel aja ya, yaitu sistem tertutup. Jadi ikannya dimasukin ke tabung tertutup, terus ada alat namanya deometer atau pengukur oksigen terlarut yang bakal terus-terusan mantau kadar oksigennya. Kelihatannya sederhana, tapi ini efektif banget. Dari data pengukuran ini, kita bisa menghitung sesuatu yang disebut tingkat konsumsi oksigen atau disingkat TKO. Angka TKO ini intinya jadi satuan standar buat ngukur seberapa cepat atau seberapa boros seekor ikan itu bernafas. Rumusnya mungkin kelihatan rumit, tapi intinya gini. Kita cuma hitung selisih oksigennya, terus kita sesuaikan dengan beberapa faktor. Seberapa besar wadahnya, seberapa berat ikannya, dan berapa lama kita ngukurnya. Hasilnya jadi angka yang bisa kita bandingkan. Nah, data yang didapat ini nunjukin sesuatu yang menarik banget loh. Di awal-awal percobaan, TKO-nya tinggi. Kenapa? Ya karena ikannya stres. Kaget dia dimasukin ke alat aneh, napasnya jadi cepat. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia mulai tenang dan laju napasnya atau TKO-nya mulai menurun dan stabil. Dan penurunan TKO ini, seperti yang disebut di sumber penelitiannya, penting banget. Ini nunjukin kalau si ikan udah nggak panik lagi, udah beradaptasi. Nah, di titik stabil itulah para ilmuwan bisa dapat angka metabolisme istirahat dia yang sebenarnya. Tapi tunggu dulu, data konsumsi oksigen ini ternyata bisa ngasih tahu kita lebih banyak hal lagi. Bukan cuma seberapa cepat dia napas, kita bahkan bisa tahu ikan itu lagi ngebakar apa untuk jadi energi. Mirip kayak kita tahu mobil itu pakai bensin atau solar. Konsepnya ini disebut quotient respirasi atau RQ. Caranya dengan membandingkan berapa banyak oksigen yang dia hirup dengan berapa banyak karbon dioksida yang dia buang. Rasio antara input dan output ini ngasih kita bocoran soal dapurnya metabolisme si ikan. Begini cara gampangnya. Kalau rasio RQ-nya sekitar 1, artinya ikan itu lagi ngebakar karbohidrat. Kalau angkanya di sekitar 0,7, berarti dia lagi ngebakar lemak. Keren kan? Cuma dari napasnya aja kita bisa tahu menu dietnya dia. Oke, ini ilmunya emang keren banget ya. Tapi, apa gunanya di dunia nyata? Buat apa sih kita tahu semua ini?
Nah, sekarang kita lihat penerapan praktisnya. Coba bayangin deh situasi yang umum banget. Kita beli ikan hias, terus sama penjualnya dimasukin ke kantong plastik berisi air. Pernah kepikiran nggak berapa lama ikan itu bisa bertahan hidup di dalam kantong itu sebelum kehabisan oksigen? Nah, dengan data TKO tadi, kita beneran bisa menghitungnya. Oke, kita mulai berhitung ya. Pertama, kita perlu tahu dulu berapa banyak stok oksigen yang ada. Misal dalam wadah bervolume 5 liter, kira-kira ada 25 mg oksigen yang bisa dipakai si ikan. Kedua, kita pakai data TKO yang udah kita ukur. Untuk ikan seberat 100 gram, dia butuh sekitar 65,3 mg oksigen setiap jamnya. Itu pun cuma untuk bertahan hidup loh. Sekarang tinggal matematika sederhana. Stok oksigen yang ada kita bagi dengan tingkat kebutuhannya. Dan hasilnya, ikan ini cuma punya waktu sekitar 23 menit sebelum dia mulai megap-megap kehabisan napas. Nah, inilah kekuatan data laboratorium di dunia nyata. Coba deh kita renungkan lebih dalam. Kalau dari napas satu ekor ikan aja kita bisa dapat informasi sebanyak ini, bayangkan apa yang bisa kita pelajari dari napas ribuan, bahkan jutaan ikan di laut dan sungai. Napas mereka itu bisa jadi sensor alami, jadi indikator utama kesehatan air kita. Kita bisa tahu dampak polusi, perubahan suhu, dan masih banyak lagi. Ternyata, di setiap gelembung napas seekor ikan, ada cerita tentang kesehatan planet kita.